Kemarin kita training di Solo ya, 2 hari. Insyaallah besok balik ke Makassar menuju Corona. Jadi bulan ini 10 kali training. Di Sabtu Minggu terus dari Gorontalo kita ke Toraja. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita diskusi sebuah materi yang materi ini insya Allah bisa merubah hidup kita, karena puluhan tahun di dunia motivasi ada satu titik jenuh. Ketika kita tawari sesuatu, angkat tangan yang pengen 100 juta per bulan. Semua mau. Tapi di luar ini berdiskusi, nggak usah 120 juta ini berbantu. Benar nggak? Jadi Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun akhirnya saya dipertemukanlah sebuah materi namanya keajaiban pikiran. Nah, materi ini saya ikut di Surabaya. Ya, waktu saya ikut pembicaranya bilang begini, kita ditakdirkan punya sahabat virtual. Orang Jawa menyebut sedulur halus, orang umum menyebut tembuni atau ari-ari. Jadi saya kayak terbuka folder Bapak Ibu, karena di kampung saya kita banyak orang ikut tarekat Qadariyah. Jadi cerita-cerita ini kita udah dapat. Tapi karena kita tidak hidup di era itu, kita selalu tidak masuk akal gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita diskusi tentang sebuah materi. Insya Allah materi ini bisa merubah hidup kita, cara pandang kita melihat sebuah masalah. Bapak Ibu, selama saya training, ini kurang lebih hampir 100 kali training materi ini. Ada satu testimoni kita di Makassar namanya Haji Rahman. Haji Rahman itu usianya 70 tahun, beliau depresi sampai lumpuh. Dikasih Bionerve, beliau sehat, beliau ikut training. 16 tahun depresi, selesai jawabannya di ruangan. Kemarin ada lagi satu testimoni kita dari Tenggarong pindah ke Parepare. Mungkin Allah gerakan dia datang ke ruangan, dia mau bunuh diri, Bapak Ibu. Ya, depresi, alhamdulillah setelah ikut sepanjang training beliau menangis. Artinya pertanyaan puluhan tahun terjawab di ruangan. Mudah-mudahan hal yang sama terjadi di kota Jogja juga. Bapak Ibu, Jogja bukan kota asing. Dulu saya pernah tinggal di Gejayan. Kita ngobrol satu arah, nggak boleh ngobrol ya. Yang ngobrol keluar. Sepakat? Ya, dulu saya tinggal di Gejayan sama Pak. Dulu di sini ada ya? Coba katakan. Yang kenal? Pak Mardikun ada. Ini dulu ya. Pak Sarwani dan lain-lain ya. Saya udah dulu pernah datang ke Jogja sebulan tinggal sini. Oke, Bapak Ibu, materi judulnya keajaiban pikiran. Ya, Bapak Ibu kalau ikut training ini bayarnya 2,5 juta. Kalau Bapak Ibu keluar ruangan menyesal saya bayar 5 juta. Tapi training ini gratis ya. Bapak Ibu beli paket sedekah, dapat 2 botol, Bapak Ibu jual juga bisa untung. Jadi trainingnya gratis. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut bisa diminimize. Sebelum saya lanjut, angkat tangan yang usianya di atas 47. Di atas 47. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Saya hadir ke sini bukan mengajari Bapak Ibu yang jauh lebih tua dari saya. Saya cuma mengantar Bapak Ibu mengenal Tuhan masing-masing. Sepakat ya? Saya mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Dengarlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Oke. Bapak Ibu, nama saya Laude Muhammad Safrin. Saya lahir dari Sulawesi Tenggara, dari Buton. Mungkin di sini ada saudara kecil saya. Mana Rizky? Ah, itu. Ini sekampung Bapak Ibu. Ya, mereka saudara tetangga. Beliau datang dari Jakarta dan ke Jogja. Jadi dulu orang Jogja banyak kerja di perusahaan aspal. Jadi kita punya teman sahabat kecil ada di Jogja. Ya, oke. Bapak Ibu, mungkin tidak asing untuk di Jawa, ya kata ini ya. Sedulur papan limpahan panjang atau disebut 4 sahabat virtual. Nanti saya akan jelaskan secara logika apa sih yang dimaksud ini. Ya, kalau orang Bugis bilang 2 tema lesen, terlebih tema saran. 2 tidak bisa dibedakan atau disebut kembar. 3 tidak bisa dipisahkan. Jadi saya, karena kita sering terjadi di Makassar, kita terus ada juga istilah-istilah yang biasa orang tua pakai sampai dulu baru berangkat. Jadi orang tua kalau berangkat haji di zaman dulu dia naik kapal, dia tafakur, nanti lihat Mekah, itu baru dia berani naik kapal karena dia 2,5 bulan berlayar. Istilahnya tiba dulu baru berangkat. Contoh Bapak Ibu mau ke Jakarta, orang tua kamu itu tafakur, nanti dia lihat Jakarta baru berani naik bis.
Kalau tidak dia nggak berani. Ya itu istilahnya sampai dulu baru berangkat. Oke, saya ulangi tadi Bapak Ibu. Bisa dikasih minimize. Jangan diotak-atik lagi, lepaskan aja. Oke. Tadi Bapak Ibu, saya mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Karena hari ini Bapak Ibu saya lagi lempar informasi, ya, ibaratnya gelas, saya kasih ilustrasi. Ya, ibaratnya saya lagi kirim informasi ke Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tutup, karena saya usia lebih muda, mungkin sia-sia acara ini kan gitu. Sepakat Bapak Ibu ya? Oke. Jadi Bapak Ibu selama bertahun-tahun akhirnya yang orang bilang kok itu bisa dilogikakan cara kerjanya, namanya pikiran. Ya. Angkat tangan yang punya pikiran. Oh semua punya ya. Saya kira cuma saya. Oh semua punya. Oke, jadi namanya pikiran. Jadi kalau kita gunakan pikiran ini dengan maksimal, kita bisa bikin apa saja. Makanya banyak bangsa di dunia tidak percaya adanya tidak percaya ada Tuhan, ateis. Dan apapun dia pikirkan pasti terjadi kalau Bapak Ibu maksimalkan. Makanya di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, gunakan akal pikiran untuk memahami semua. Banyak orang di kehidupan ini jatuh bangun. Akhirnya banyak orang menyalahkan orang lah, inilah. Dia tidak sadar bahwa dia pencipta itu semua. Hari ini kita akan bedah semua. Kenapa masalah itu datang? Kenapa keberuntungan datang di kehidupan kita? Bapak Ibu, tadi nama saya Laude Muhammad Safrin. Saya alumni Teknik Sipil Universitas Safrin tahun 2000. Jadi saya insinyur bangunan, ya. Coba ikut MLM. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini video tadi saya dapat mercy Bapak Ibu. Dulu saya bangga, saya dipikul, tapi memang saya nggak ada yang punya mobil. Kebahagiaan terbesar di MLM hari ini, insya Allah Kamis, itu Pajero Fortuner yang ke-32. Dalam 1 tahun, saya mengerjakan email 32. Nanti menyusul Solo ya, Pak Junaidi sama Pak Hasan. Nanti kita orbitkan untuk bisa punya Pajero Fortuner ya. Dari sekian kota kita ada perwakilan ya. Oke, itu Bapak Ibu. Ini di luar grup Pak Ferry ya, yang 32. Hari Kamis kita penyerahan 1 lagi Fortuner. Dan jaringan saya 200 lebih punya mobil sederhana. Ya, oke. Bapak Ibu, dulu saya pernah mencalonkan diri Bupati 2011, 2016. Mungkin Allah belum ridho ya. Kalau Allah ridho, mungkin saya sudah ditangkap KPK. Dan mungkin hari ini masih di rutan Guntur Bapak Ibu. Karena saat itu masih emosional ya. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu saya dapat berita tadi pagi di media online 2022 pilkada itu jadi. Doain Bapak Ibu saya akan maju lagi di tahun 2022. Ya. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah setiap saya pulang kampung selalu saya melihat kampung saya yang gak pernah maju. Padahal pemekaran sudah 20 tahun. Kami tambang aspal tapi jalan tidak di aspal. Aneh kan Bapak Ibu? Tapi kalau pernah dengar kata butas dulu, butas. Orang kalau dia jalan bilang ini butas, buton tambang aspal. Di dunia tambang cuma 2. Di kampung saya sama di Trinidad Amerika. Gara-gara tambang aspal hidup masyarakat jadi miskin. Aneh ya? Nah doain Bapak Ibu kita maju lagi. Dan saya buktikan multi level bisa mengorbitkan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nama grup kita Golden Team. Ini saya bentuk sudah cukup lama, puluhan tahun. Di industri MLM saya join MLM tahun 92. Jadi 28 tahun umur saya di dunia MLM. Ibaratnya orang kita udah marifatnya multi level ya. Udah marifat Pak. Orang baru saya itu udah marifat Pak. Oke, Bapak Ibu seumur saya ikut MLM, saya sudah ikut MLM 24. Orang banyak yang bilang, udah ikut loncat. Saya nggak peduli dengan omongan orang. Karena kita pindah punya alasan yang kuat. Pertama, perusahaan nggak komitmen Bapak Ibu. Ya, jadi banyak kita masuk MLM tapi ownernya nggak komitmen. Ya, kadang-kadang dia janji sesuatu atau apa, atau dia pindah-pindahin jaringan. Seperti di MLM sebelumnya ya. Dia terima fitnah di mana-mana. Kita pening juga kan, kita kan suka menjilat. Saya cuma ciptakan omset. Akhirnya saya sudah tidak tahan bertahun-tahun. Saya cabut aja lah. Orang maki-maki saya nggak peduli lah. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya fakta kebenaran akhirnya hadir. Akhirnya teman-teman ikut lagi. Ya, seperti ini Pak DG Purwokerto. Dia katanya terlambat dia jam 11 datang dengan 17 orang dari Purwokerto datang. Nah, itu pengikut setia, ya. Di mana MLM ikut. Oke, Bapak Ibu selama puluhan tahun ikut MLM, belum pernah ada satu MLM yang mengangkat konsep the power of sedekah.
Saya ulangi, belum ada MLM satu pun yang mengangkat the power of sedekah, kekuatan sedekah. Ini menjadi platform. Kalau di dunia distribusi, ini disebut produk promo. Produk promo punya jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan. Kalau ini jadi platform. Jadi kita jalankan ini sepanjang kita ada di BNFV. Tetapi Bapak Ibu, ketika bicara sedekah, kita sudah paham dari SD mungkin sedekah. Tapi kita tidak benar-benar bersedekah. Betul? Saya ulangi, kita tidak benar-benar bersedekah. Paling kalau ada anak-anak pengemis, halo deh, kamu pakai kotor lagi sana. Kita lihatin uang 400.000, tapi yang kita kasih 2.000 Pak. Apalagi kalau di masjid sumbangan, kita nyari uang yang paling kecil. Dan kita tidak benar-benar pernah bersedekah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang saya maksud contoh, Bapak Ibu rutin bawa 1 karung beras di panti tiap bulan tanggal 5. Kan kita tidak benar-benar pernah melakukan, kan? Bapak Ibu, alhamdulillah 1 tahun setengah ini saya praktekkan 100% sedekah. Ya, dulu Bapak Ibu waktu saya bangun jaringan, saya ini terkenal leader yang ibaratnya semangatnya, makanya kita punya tagline, semangat tanpa batas. Saya dikenal Bapak Ibu, saya pernah 28 hari mengunjungi 21 kota. Ini habis training, besok kami saya training lagi di Makassar. Dari jam 3 sampai jam 10 malam. Cuma saya bergorong-tahu training lagi Bapak Ibu. Ya, totalnya 11 saya maaf. Bulan ini 11 kali training. Tidak ada orang semampu saya. Orang sebulan 4 kali sudah luar biasa. Saking mauku saya berubah hidup. Tapi dulu di zaman ML sebelum di NFV, capekku 2, fisik sama jiwa. Capeknya dua-duanya. Kalau sekarang cuma capek fisik. Kalau saya datang kantor, saya cuma cari tukang terapis yang hebat. Oh, akhirnya saya diurut gitu kayak di Solo kemarin, yang tukang urutnya Sritex. Urut saya, hampir aku pukul dia sakit minta ampun. Ternyata hebat orangnya. Terima kasih Pak Jun, Pak Jun. Oh itu, dia tadinya marah-marah sama itu Bapak. Saya kujur tubuh saya sakit minta ampun. Ya, sekarang Bapak Ibu yang cuma lelah fisik, lelah dua-duanya fisik sama jiwa. Ya, oke. Bapak Ibu, kalau kita bicara sedekah, di dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan bantuannya. Kita udah tahu bahwa kalau kita sedekah nanti Allah tambah. Oke? Tapi kenapa kita ragu bersedekah? Contoh, pernah Bapak Ibu alami begini, misal Bapak Ibu ingin bersedekah nih, mau kasih 300, tiba-tiba jamin 300, 100 semua. Pernah alami itu tiba-tiba berubah Pak? Nah, siapa yang berubah itu? Setan. Logik. Hati kita ingin bantu orang, tapi ini yang ganggu Pak. Logika. Setan. Jangan dikasih lah. Udah kasih 100 aja, namanya mana? Banyak mana? Oke. Yang ganggu siapa sih? Setan. Hanya mau kasih 300, akhirnya jadi 100. Pernah ketemu setan? Iya. Nanti saya bawa ke rumah ya. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang tidak menjalankan sedekah? Karena sedekah masuk di wilayah unlogic, non-logika. Karena manusia itu, benar nggak kalau saya sumbang 1 juta nanti Allah kasih 10 juta? Kalau tidak gimana? Ini uang tinggal sedikit. Kalau kita kasih gimana? Nanti nggak ada balasannya dan seterusnya. Bapak Ibu, saya coba antar sampai sore bagaimana kita menggunakan non-logik, ya, non-logika. Ya, bagaimana non-logika? Bagaimana kita mengundang keajaiban? Sama dengan pertemuan ini. Ya, Bapak Ibu, kita tidak pernah sangka kita akan bertemu di sini. Tidak ada hal yang kebetulan. Semua sudah didesain. Kita harus hadir di ruangan ini di tanggal 17 di pagi jam 8 kita. Siapa yang sangka kita ada di sini? Kita nggak punya rencana loh. Pak Ferry aja mau bawa orang Jogja ke Solo, silang udah nggak usah lah, daripada bawa 60 udah lebih kita bikin di Jogja. Benar nggak? Kita nggak pernah tahu akan ada pertemuan, sepakat? Ya. Bapak Ibu, kita bicara sedekah, di Alkitab juga ada, di Maliki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbenaran supaya ada persembahan di rumahku dan ujilah aku. Artinya di Al-Quran, di Alkitab menjelaskan bahwa sedekah itu memang wajib kita harus lakukan. Ya, Allah sudah jamin kalau kita sedekah. Bapak Ibu nanti buka di modul itu, ada 20 manfaat sedekah. Ada keterangan batin, marah bahaya dan seterusnya ya. Bapak Ibu, saya pertama kali pandemi corona itu
sudah beredar semua undangan. Yang rute terakhir ya, Gorontalo, terus Temanggung ya, kalau salah bukan Temanggung apa ini, Probolinggo kan, itu Pak Wisnu bikin, jadi nama Probolinggo. Terus Ternate, Maluku Utara, Gorontalo. Jadi saya masih punya 4 jadwal. Tiba-tiba muncul surat Kapolri, dilarang mengumpulkan orang lebih dari 20 orang. Tapi karena undangan sudah tersebar, akhirnya 3 batal, 1 yang lakukan di Gorontalo. Bapak Ibu tahu nggak berapa orang yang kumpul undangan? 240 orang saya training. Sampai saya tanya orang hotel, kenapa bisa ada 240 orang? Kan ini ada yang kata, Pak, maaf ini ada surat dari Polda Pak. Jadi undangan itu dari Polda, bahwa kita boleh kumpul orang. Kemudian teman-teman lain kita, polisi banyak di reserse. Jadi mereka buat surat supaya kita boleh training, karena udah terlanjur beredar. Waktu saya pulang di Makassar, saya naik pesawat Lion, nah, isinya cuma 9 orang. Jadi saya sama saya bisa lihat orang cuma 9. Nah. Saya sama teman tambah 7 di belakang. Tiba di Makassar udah kayak perang Pak, nggak ada orang. Saya bilang mati. Setelah itu kita lockdown, nggak keluar rumah 3 bulan. Pas dibuka PSBB Makassar kita mulai training. Bapak Ibu, tangan saya ini sudah jabat tangan sama ribuan orang. Tapi di dalam sholat selalu saya berdoa, ya Allah, semoga sedekahku ini bisa menghindari saya dari wabah corona. Itu doa saya, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah setiap minggu kami terobos. Orang takut keluar rumah, kami pergi training Bapak Ibu. Walaupun nggak ada barang, lockdown Malaysia, barang nggak bisa training terus. Sampai orang heran, oh dia kenapa training? Saya enggak, kita lakukan aja lah. Daripada kita di rumah, masa kita duduk-duduk, ntar kita mau makan apa? Alhamdulillah setiap 10 hari saya transfer uang 5 miliar ke perusahaan. Dulu Bapak Ibu, dulu untuk kita omset ya ratusan juta tiap hari itu hampir tidak mungkin. Tapi hari ini Bapak Ibu lewat kekuatan sedekah, uang datang seperti air. Ya doain Bapak Ibu hari ini tiba di Makassar barang jam 11 itu akan dibayar 400 juta. Ya, oke. Bapak Ibu alhamdulillah setelah kita sedekah produk karena konsep kita sedekah beli 1 sedekah 1, kita mulai ke sebelah, kita sedekah tas dan sepatu. Ini tas dan sepatu saya bagi ratusan ke Kupang NTT. Karena NTT salah satu provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia. Orang pergi sekolah nggak pakai sepatu, jadi kita bagi sepatu. Ya berikutnya kita, nah ini Bapak Ibu ada 2 panti, ada Katolik 2 sama Muslim 1 ya di Kota Kupang. Yes, kenapa? Ya lanjut. Ini Bapak Ibu namanya Haji Iqbal. Beliau ini tantenya koma, peluang hidup sisa 40%. Karena di prospek bionya V, terus ngomong sama keluarganya, ini ada produk hebat kakaknya. Boleh nggak kita minumin tante? Tapi kalau tante ini meninggal jangan disayang saya. Akhirnya keluarga sepakat, ditumpuklah 8 butir. Pakai air mendidih, dilumurkan, baru disuntik di selang yang menuju mulut. 3 jam kemudian tante Haji Iqbal ini tersadar dan hidup sampai sekarang. Karena rasa terima kasih beliau merelakan ruko yang harga 5 miliar untuk menjadi kantor yayasan rumah sedekah Golden Pin. Ya. Oke, Bapak Ibu alhamdulillah setelah itu kita mulai sedekah. Bapak Ibu sebelumnya saya minta maaf ya. Saya sampaikan gambar ini bukan cerita dia ya. Saya cuma menginspirasi kita bahwa kalau kita ada rezeki, ada hak orang di dalamnya. Ya saya minta maaf sekali lagi. Bapak Ibu kita sudah sedekah 100 kurang lebih sekitar 500 Quran ya. Ya ini ke rumah Tafis ya. Quran hafalan Al-Fujat. Tadinya saya beli di Jogja, ada 1 di Jogja. Cuma kalau di Makassar ada, aku beli di Makassar. Jadi Bapak Ibu kita ya, Bapak Ibu kita bagi sembako terutama di masa pandemi kemarin. Kita bagi ribuan paket sembako. Karena orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa boncengan, kasihan. Tukang-tukang ojek nggak ada, jadi kita bagi. Itu hari ada 2, ada bulan Ramadan sama Corona. Pengalaman di MLM kalau bulan Ramadan omset jatuh, sehingga kadang-kadang leader kalau lebaran nggak ada duit juga kan gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu lockdown Malaysia, tapi ada orang pabrik bisa masuk pabrik, jadi di packing di luar, di packing secara manual. Alhamdulillah saya masih bisa transfer di bulan Ramadan uang 2 miliar. Saya dapat komisi ratusan juta, saya bagi sembako. Itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu di Makassar alhamdulillah setiap bulan kita sudah sedekah 2-3 ton beras setiap bulan. Setiap tanggal 11 kita bawa ke 6 panti asuhan, janda-janda apa kita bagi beras. Ini Bapak Ibu, ini salah satu panti yang kami bina namanya Alpina dari 6 panti. Isi panti asuhan ini 51 orang. Anak-anak kecil ada yang umur 7 bulan apa semua. Yang seni Bapak Ibu, ini ya. Setiap malam Jumat mereka mengirimkan doa buat saya. Ya, ini salah satu Bapak Ibu. Ya, ini doa anak yatimnya.
Bayangkan Bapak Ibu ya, anak kita pun belum tentu mendoakan kita. Sepakat ya? Tapi setiap malam Jumat saya dikirimi doa. Saya biasa menitik air mata ya. Saya juga tidak tahu kapan Allah panggil saya. Minimal saya tabung bekal. Ini contoh Bapak Ibu. Ya, setiap malam Jumat mereka kirimi doa. Saya terima kasih. Menyebut nama aku Bapak Ibu. Mungkin anak saya kalau sholat saya juga tidak tahu. Benar nggak dia nyebut nama saya? Oh ini dari Purwokerto ya? Bumen. Oke Bumen. Ayo silakan dulu. Ya, ini Bapak Ibu ya contohnya anak saya. Ya. Oke. Bapak Ibu alhamdulillah. Tes. Ya. Tes. Oke lanjut ya. Tes. Boleh ganti. Oke, Bapak Ibu tiap bulan di kampung saya bagi paket sembako 45 paket kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Ini fotonya. Jadi setiap saya bagi saya suruh adik ipar saya foto. Kenapa? Saya nggak nyampe di orang. Jadi kalau 45 dia harus kirim 45 foto. Ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau saya lagi tes. Soalnya mereknya bukan Pioneer V. Mereknya apa? Kres. Oh Kres dia. Harusnya Pioneer V ya. Ini enggak ada. Tes. Oke. Nah. Jadi Bapak Ibu setiap bulan saya bagi sembako 45 ya. Ya, Bapak Ibu kita bagi. Ya, ini kondisi kampung saya Bapak Ibu ya, masih banyak yang hidup susah. Makanya saya pengen jadi bupati. Ya, biar tidak ada lagi rumah. Bapak Ibu ketika kita bagi, tibalah kita di sebuah rumah orang miskin Bapak Ibu ya. Di dalam rumah itu ada 8 orang tinggal, 4 dewasa. Alhamdulillah saya kirim tim saya untuk bedah rumah. Ya, Bapak Ibu ya, sedekah beras. Kita lanjut sekarang sedekah rumah. Bapak Ibu nenek ini saya tidak kenal nenek ini. Tiba-tiba tim saya turun bagi sedekah. Adalah sebuah rumah yang lebih layak kandang ayam. Akhirnya saya panggil tim saya dari Jakarta. Dia gambar, desain semua. Akhirnya kita bongkar itu rata-rata. Ini kondisi rumah. Ya, ini Bapak Ibu. Ini lihat dapurnya ya. Kita ratakan tanah. Ini kondisi pengosongan. Dihadiri camat Bapak Ibu. Kita panggil camat untuk memastikan lokasi ini tidak masalah. Ternyata dia juga sudah punya surat hibah dan camat bilang nggak ada masalah. Ini ada camat datang. Kita bongkarlah rumah ini Bapak Ibu. Kita bongkar. Singkat cerita 12 hari kemudian rumah ini jadi. Ya, ini Bapak Ibu ya. Rumahnya jadi, akhirnya kita masuk di media online lewat program sedekah kita bagi rumah. Ya, ini ada umur 1 tahun. Bapak Ibu waktu saya serahkan rumah, satu orang yang hadir terharu dan banyak menangis. Nenek. Saya juga baru rasakan apa ya? Jadi nenek ini semalam dia nggak bisa tidur karena kayak mimpi. Ya kita bawakan spring bed di dalam. Ya kita bawa spring bed, kita bawa jadi kampung saya yang paling miskin Bapak Ibu. Kalau
Allah tunjukkan kita harus jalan. Siapa tahu Bapak Ibu nanti pulang kampung ada rumah orang susah, tinggal kita patungan, ya, mama biaya rumah 30 juta. Nanti Anda bisa jual paket kebutuhan saja 30, masing-masing nyumbang 30 orang jadi. Ya, saya lagi menginspirasi Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ada tim sudah mulai survei cari rumah yang layak kita bantu. Semoga bisnis ini berkah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu di samping itu kadang-kadang kita lupa, mungkin kita hari ini punya masalah. Ya, kita punya masalah, mungkin ada yang banyak utang apa semua. Mungkin ada satu yang kita lupa, janji pada orang tua. Ya, karena orang tua berjuang ya, ibu kita terutama dari kita hamil sampai kita melahirkan Bapak Ibu, mereka bertaruh nyawa. Ya, tapi pernahkah kita mengirimkan uang kepada orang tua kita? 1,5 tahun terakhir saya praktekkan Bapak Ibu. Ya, saya kirim uang ke ibu saya setiap bulan 10 juta. Ya, saya kirim sama mertua saya. Tapi doa mereka lah yang membuat apa yang pertama batin lebih tenang. Terus saya bisa menciptakan omset yang miliarannya. Dulu setengah mati Bapak Ibu, saya bilang tadi saya capek fisik sama jiwa. Cuma hari ini berbeda. Kita tidak tahu orang tua kita mungkin lagi sakit. Pernahkah kita berpikir memberi uang tiap bulan 500.000 apa sejuta? Karena kita sibuk urus anak istri dan seterusnya. Ya. Kita tidak tahu kapan bapak kita dipanggil, orang tua, ibu kita dipanggil. Ya. Semoga Bapak Ibu melalui bisnis ini kita bisa menunaikan janji. Mungkin kita pernah janji membantu adik kita, tapi kita lupa karena sibuk mengurus anak istri. Oke, Bapak Ibu bicara sedekah, sepakat nggak bahwa semua anak yatim ini punya rezeki? Sepakat? Sepakat. Allah menjamin bahwa semua orang punya rezeki. Apa buktinya? Rezeki. Rezeki buat makan dulu. Yang dijawab. Bisa ya? Aku pakai itu aja. Jangan dimatiin, Mas. Tes. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, sepakat nggak bahwa anak yatim ini punya rezeki? Perhatikan ya, pernah nggak kita alami begini? Tiba-tiba kita ke rumah adik kita atau kakak kita, ponakan kita, aduh lucunya nyonok, lucunya, om kasih uang ya, nih, ya buat beli susu. Yang ambil uang siapa? Ibunya. Hanya senyuman bayi dia dapat rezeki 200 dari pamannya. Pernah alami itu? Itu contohnya bahwa anak ini juga punya rezeki. Sepakat ya? Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, semua orang pasti punya rezeki. Sama ini ada satu di panti yang saya cerita tadi, ada orang tua saya nggak tahu apa, dia titip anaknya 7 bulan, saya kurang ajar benar nih orang. Titip anak di panti, baru dia pergi ibunya kan. Saya bilang lain kali jangan gitu Bu, saya kata orang panti, ibu telepon saya, nggak boleh lah, masa dia masih sehat terus titip anak di sini. Ya, jadi sepakat nggak bahwa ini semua punya rezeki? Sepakat ya, namanya rezeki. Tiba-tiba datang seseorang membawa amplop uang atau beras ke panti asuhan. Ya, orang yang membawa ini disebut apa? Bersedekah. Sepakat? Kalau kita bawa ke panti disebut bersedekah.
Terus bagi anak yatim ini disebut apa? Rezeki. Alhamdulillah ada rezeki. Sepakat? Jadi yang bawah disebut bersedekah, yang menerima. Pertanyaan berikutnya, kemana rezeki sebenarnya anak yatim ini? Yang Allah janji. Rezeki, oh yang bermasalah mas, matikan saja deh. Gak usah pakai lagi, pakai ini aja. Nanti selesai aja berikmat kopinya. Kita ulangi. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, ini kan rezekinya ada tadi ya, ilustrasi tadi. Tiba-tiba ada seseorang membawa sedekah ke panti. Orang yang ini disebut orang yang menerima. Anak panti sebut apa? Rezeki. Pertanyaan berikutnya, rezeki anak yatim sebenarnya ada di mana sekarang? Dia berpindah, dititip pada seseorang. Makanya disebut Allah menitip. Ibu tidak usah ngomong ya. Kalau ngomong keluar, kita satu arah saja. Ya kalau nggak suka keluar ya. Kita nggak boleh ada yang ngomong. Jadi Bapak Ibu, rezeki ini dititip pada seseorang. Makanya disebut Allah menitip rezeki. Berarti semakin banyak kita bawa sedekah ke panti, semakin banyak Allah menitip rezeki. Apa namanya? Menitip rezeki. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin banyak rezeki, buatlah orang bergantung sama kita sebanyak mungkin. Tanda kutip ya. Semakin banyak keluarga yang minta tolong ke kita, semakin banyak Allah titip rezeki. Karena rezeki yang kita terima itu titipan, Pak. Kalau nggak percaya titipan, saya kasih analoginya. Jadi rezeki atau uang yang hari ini saya bawa uang, belum tentu ini milik saya, mungkin milik Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu kita alami? Tiba-tiba kita dapat bonus lah di MLM. Saya dapat bonus 100 juta 1 minggu. Kenapa saya bilang Bapak Ibu dulu saya dapat uangnya seperti uang itu tidak berkah. Saya juga nggak tahu ya. Nanti di BNI saya ngerti arti berkah itu. Pernahkah kita tiba-tiba dapat bonus atau komisi atau apa saja? Pada saat kita terima di menit yang sama, ya 5. Tiba-tiba hari keluarga menelpon, halo, bisa pinjam uangnya 500. Pernah kita alami? Bukan lagi pernah, hampir setiap ada uang